Bentuklah kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar kami hidup menyenangkan-Mu, hidup berguna, hidup berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bimbing kami lewat pelajaran Alkitab pada sore ini, dan kami sebentar juga akan berdoa. Kami mengucap syukur dan membuka kegiatan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Disilakan duduk. Salam sejahtera, haleluya. Kita bersyukur atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk kita belajar firman Tuhan, dan kita akan berdoa. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan menyampaikan pelajaran Alkitab. Kita sudah ada di bagian yang terakhir dari seri PA 7, belajar dari 7 tokoh dalam kitab Kejadian. Dan kali ini saya akan menutup PA ini dengan belajar dari Yusuf, yang saya berikan judul Yusuf yang istimewa. Saya bergumul cukup berat untuk PA kali ini. Saya mendiskusikan ini cukup lama dengan istri saya, apakah saya akan menyampaikan PA ini. Karena kualitas dan keistimewaan Yusuf yang saya dapati dari pelajaran ini sungguh luar biasa. Saya sendiri secara manusia masih berjuang, memikirkannya saja sungguh membuat saya belajar banyak hal dan harus bergumul, saudara-saudara. Memang semua hamba Tuhan kalau berkhotbah pasti harus ada pergumulan, tapi kali ini pergumulannya bagi saya pribadi cukup berat. Tapi saya mengambil keputusan menyampaikan PA ini pertama-tama supaya saya belajar, dan kemudian jika kita membutuhkan referensi, membutuhkan acuan bagi perjalanan iman kita, kita akan sangat diberkati dengan keistimewaan Yusuf. Kita bertolak dari Kejadian pasal 45. Bahwa Yusuf dikasihi ayahnya, bahwa Yusuf bisa bertahan di penjara, bahwa Yusuf bisa melawan godaan istri Potifar, bahwa Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun, bahwa Yusuf bisa hebat menjadi perdana menteri di Mesir. Semua kita tahu itu. Tetapi keistimewaan yang satu ini seperti menyimpulkan bagaimana Yusuf itu sungguh-sungguh pribadi yang luar biasa, saudara. Kejadian 45 dari ayat 1 dikisahkan Yusuf masih dalam drama berpura-pura sebagai orang lain, akan nanti memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, tapi akhirnya ayat 1 dia sudah tidak dapat menahan hatinya lagi. Dia suruh keluar semua orang, lalu akhirnya dia menangis keras ayat 2. Lalu ayat 3 dia mengaku, akulah Yusuf. Saudara-saudaranya begitu tahu ini Yusuf, takut, saudara-saudara. Dikatakan di sini di ayat 3, mereka takut dan gemetar. Kenapa? Karena mereka bersalah kepada Yusuf. Mereka menjahati Yusuf dengan kejahatan yang luar biasa. Lempar dia ke dalam sumur, bahkan hampir membunuh dia. Lalu menjual dia. Wih, ini terlalu sekali. Dan sekarang Yusuf seperdana menteri. Begitu mereka tahu ini Yusuf, mati kita. Dia perdana menteri di Mesir, ketong habis dari dia ini. Tapi jawaban dari Yusuf, saudara-saudara, luar biasa. Dan ini kita mulai melihat keistimewaannya. Ayat 4. Saya bacakan bagi kita semua. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Bukannya membalas dendam, bukannya marah atau bukannya tegang. Dia bilang sudah, jangan menyesali diri, jangan susah hati. Ada maksud Allah. Sampai kalian jual saya ini ada maksud Allah. Ayat 6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7 sama-sama 2, 3. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8 ini lebih hebat lagi. 2, 3. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf mampu memaknai semua perjalanan hidupnya yang sulit itu sebagai kehendak Allah. Ini yang saya katakan, saya bergumul. Kalau jadi di beta sonde begini. Yusuf mampu melihat perjalanan hidupnya sebagai kehendak Allah, suruhan Tuhan, Tuhan yang atur. Bagaimana bisa seorang manusia biasa sama seperti kita dilempar ke dalam sumur lalu berkata ini kehendak Tuhan. Mau dibunuh, ini kehendak Tuhan. Dijual saudara-saudara, dijual jadi budak. Oleh siapa? Oleh perampok, oleh saudara-saudara seayah. Tapi dia masih bisa berkata ini kehendak Tuhan. Dia hidup jujur di Mesir, jujur. Kerja kepada Potifar dengan sangat jujur. Difitnah, masuk penjara. Dia masih bisa bilang ini kehendak Tuhan. Di penjara, dilupakan orang. Walaupun sudah berjasa kepada orang. Ini kehendak Tuhan, luar biasa. Saya membaca teks ini saudara dengan hati yang sungguh bergumul. Jika ini jadi kepada saya, sabar dulu. Ada susah ini. Dalam tanda kutip ada sial nih. Beta mau memahami bagaimana, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Bagaimana mungkin Tuhan kasih saya di posisi begini. Bagaimana mungkin saya tertindas, bagaimana mungkin saya menderita. Ada satu orang siswi yang mengeluh. Saya bimbing lalu dia mengeluh. Om, hidup saya dari kecil om tidak pernah senang. Saya menderita. Waktu saya remaja saya mengalami ini, saya mengalami itu. Pemuda mengalami ini, mengalami itu. Terlalu menderita hidup saya. Lalu dia mulai kecewa dengan keadaannya. Kenapa saya begini? Tapi ini normal. Manusia memang begitu. Dan kalau kita tidak mampu memahami kehendak Tuhan di balik semua kesulitan, bisa kita menolak Tuhan, berdosa, atau malah bisa kita kehilangan akal sehat dan mungkin gila. Tapi Yusuf kok bisa? Saya berdoa Tuhan, ini Yusuf pun seperempat keistimewaan tak kena di beta kok, supaya menjalani hidup dengan lebih baik. Haleluya. Tapi memang kita harus akui, pribadi-pribadi istimewa di dalam Alkitab sedikit. Ada Yusuf, ada Daniel. Tapi setelah itu kita sulit mencari. Siapa lagi yang istimewa? Yesus ya pasti. Kok bisa ya Yusuf seperti itu? Saya bolak-balik saudara. Saya diajar waktu di sekolah Alkitab, biarkan Alkitab yang menjawab pertanyaan Alkitab itu sendiri, dan saya temukan. Mari kita pindah
di Kejadian 49. Rupanya inilah kualitas Yusuf yang membuat dia istimewa, yang membuat dia bisa mengerti perjalanan hidupnya sebagai kehendak Tuhan, yang membuat dia kuat dan kokoh di tengah persoalan yang saya mau bilang sangat berat, saudara. Yang dialami Yusuf ini bukan kaleng-kaleng, sangat berat. Inilah kunci-kuncinya di dalam berkat Yakub kepada Yusuf, Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Pelan-pelan saya baca ayat 22 dan ini kunci yang pertama. Kejadian 49 ayat 22 saya baca. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Kualitas pertama ternyata yang dipunyai oleh Yusuf dan kita harus punya supaya kita jadi istimewa seperti dia adalah bertumbuh. Tapi bertumbuh bukan sekedar bertumbuh. Rumput juga bertumbuh. Tumbuhan atau pohon di tempat kering juga bertumbuh. Yang dilukiskan oleh Yakub tentang anaknya adalah seperti pohon muda. Saudara, tidak ada yang lebih menarik daripada melihat pertumbuhan pohon muda. Dan bukan cuma sekedar pohon muda yang tertanam pada mata air, bertumbuh dengan cepat. Katakan amin. Ada orang Kristen begini, yang penting kan beta supi ibadah, yang penting kan beta supi begini, yang penting sudah standar-standar sah. Engkau standar, maka engkau tidak istimewa. Oh beta kalau yang masalah begini nah beta ambil begini. Tapi kalau yang begitu biar ya ketong ada memang ada kurang nah maklum masih daging. Engkau masih daging maka engkau tidak istimewa. Yusuf punya standar pertumbuhan sendiri. Seperti pohon muda di tepi mata air. Cepat. Dia tidak tunggu tua. Ini yang selalu saya ulang kepada anak-anak muda. Jangan tunggu tua untuk bijak. Jangan tunggu tua umur untuk dewasa iman. Katakan amin. Bertumbuhlah dengan cepat. Jadi semua pengalaman itu tidak disunguti, tidak diprotes, tapi dijadikan bahan untuk tambah lagi, untuk naik lagi. Saya bisa bayangkan ketika Yusuf dibuang ke dalam sumur, bukannya dia maki, tapi dia bilang, puji Tuhan, satu lagi pengalaman iman. Ketika dia dijual, mungkin dia marah, mungkin dia sedih, mungkin dia kecewa, tapi karena dia bertumbuh, puji Tuhan, satu lagi pengalaman iman. Ketika kita menghadapi persoalan dengan cara ini, cepat sekali kita bertumbuh, saudara. Tidak heran banyak orang Kristen sudah tua jadi orang Kristen kanak-kanak terus. Pernah lihat? Bukan cuma tua secara umur, tua secara pelayanan. Tapi sudah boleh tersinggung itu ibu itu, sudah bisa dikorek itu bapak. Nah, kapan pertumbuhan terjadi? Sekalipun kita sudah tua, bertumbuhlah seperti pohon muda. Di tepi aliran air, di tepi sumber air. Maka kita akan cepat, maka kita akan istimewa. Haleluya, haleluya. Ini tips dari kisah Yusuf yang disampaikan oleh ayahnya sendiri. Itu yang pertama, bertumbuh dengan cepat. Nomor 2 saudara, ayat 23 dan ayat 24. Saya baca bagi kita. Ini tips yang kedua. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, ayat 24, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Katakan amin. Perjalanan hidup Yusuf adalah contoh perjalanan yang berat. Saya sudah sampaikan dari awal. Bagaikan ada pemanah-pemanah yang mengusik, mengganggu, kalau dalam bahasa asli, membenci, melakukan hal yang tidak baik terhadapnya.
Tetapi reaksi di ayat 24 ditunjukkan oleh Yusuf masih dalam terminologi militer. Ketika ada pemanah yang menyerbu, dikatakan di ayat 24, panahnya tetap kokoh. Dalam bahasa Inggris panah itu disebut bow. Bow itu kalau kita mau memanah, pernah lihat panah ya. Saya hampir hobi memanah saudara, karena di mana? Di Malang dulu itu ada tempat belajar panah. Hampir istri saya bilang, sudah jangan tambah-tambah hobi, itu terlalu banyak. Ya saya tidak lanjut. Jadi ada bow yang dipegang ini, ada arrow anak panahnya. Dalam terminologi militer di ayat 24, itu kalau sudah perang terus menerus, sudah perang lama dan panah terus ditarik, bow ini bisa patah. Atau kalaupun tidak patah, dia kendor. Karena terus ditarik. Itu nomor satu. Nomor dua, lengan tangannya ayat 24. Lengan tangannya tinggal kuat. Jadi kalau memanah itu, apalagi yang tradisional, saya surasa. Ini nih, forearm nih harus kuat yang di sini. Karena dia akan tarik pakai jari. Dan ini grip ini saudara untuk menggenggam. Semua kekuatan dari sini. Tambah kekuatan dari shoulders. Jadi dia tarik. Anda bayangkan 1, 2, saya dulu panah sampai 10. Apalagi kalau yang bow yang bagus, berat, tarik 10. Itu yang petugas bilang, tambah kok pak. Sudah sabar dah. Ini mati rasa, kram. Terus tarik. Apalagi kalau peperangan sekian puluh, sekian ratus, ditarik. Kalau bukan baunya yang patah dan rusak, tangan yang sudah bisa tarik le. Tapi kualitas Yusuf adalah di dalam pertempuran dalam tanda kutip, di dalam perjuangan dia tetap kuat, tangannya tetap liat. Pemilihan kata dalam bahasa Indonesia luar biasa, liat. Bukan cuma sekedar kuat, tapi tahu liat. Tanah liat. Susah bisa dikasih bengkok sedikit tapi dia balik leh. Memang. Sampai ada orang bilang, ketemu deh orang begini nih. Bukan keras tapi kalau bahasa Ibrani versi Manado, lanut. Bapak Gembala ketawa, lanut itu kalau di Kupang apa ya? Ya lihat itu kayak ada permen bulu, tarik susah. Nah itu lihat sudah. Atau kalau salah masak ini daging sapi ya, lihat tuh. Susah mau gigit. Ada yang bilang suka makan sepatu sah. Itu lihat. Jangan jadi lihat dalam pengertian negatif, tetapi jadi lihat dalam pengertian positif. Tidak mundur, menderita, diserang, tapi terus, balik terus, sampai musuh bingung. Lihatlah ini orang. Ini kualitas yang dimiliki Yusuf. Bukan kuat sekedar kuat, tapi daya tahan kokoh terus. Tapi bukan kekuatannya saudara. Bukan kekuatannya pribadi. Firman Tuhan mencatat, Yakub bilang, oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, bukan diri pribadi yang hebat, tapi Tuhan. Saya bisa membayangkan ketika dilempar di sumur, dia sudah terima dengan mau bertumbuh iman, tapi kemudian dia berkata Tuhan. Dia harus berteriak Tuhan. Ketika dijual dan sakit hati, pedih hatinya, tapi dia berteriak Tuhan pelindungku. Ini akan bikin kita kuat saudara. Haleluya. Kalau kita dalam masalah akan terus menggunakan kemampuan kita, satu kali nanti baumu itu, busurmu, panahmu itu satu kali akan patah. Tapi kalau pertolongan Tuhan yang kita andalkan tetap kokoh. Lebih mudah menyampaikannya, gampang bicara soal ini, tapi memang sulit ketika mengalami. Kita harus akui itu saudara. Saya mensimulasikan ini dengan istri saya tadi. Karena kalau ketong kena begini, karena kalau bertubi-tubi begini, kami duduk dan berbicara saudara. Iya ya, mudah untuk mengkhotbahkannya. Makanya saya bilang dari awal saya bergumul berat untuk materi malam ini. Mudah untuk bicara, tapi ketika mengalami, apakah masih teriak Tuhan? Apakah masih, ini bagian terakhir di ayat 24, gembalanya gunung batu Israel, apakah masih ikut gembala?
Atau ke dalam masalah akhirnya kita menyerah. Peduli dok, apanya yang Tuhan gembala, ketong dari situasi model begini, mungkin Tuhan salah pimpin. Atau kita mulai melirik, itu ada gembala yang lain. Ngapain ikut Tuhan kalau begini model hidup saya. Tapi Yusuf tidak, saudara. Tetap gembalanya gunung batu Israel, Tuhan. Haleluya. Sebagai domba-domba, saudara, sering kita tidak mengerti perjalanan hidup ini. Kita hanya bisa mengembek ketika masuk lembah kekelaman. Daud melukiskan itu dengan sangat indah. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Domba-domba mengembek, mbe, yang artinya amen. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba-domba lebih keras lagi, mbe, artinya amen. Dia menyegarkan jiwaku dan membawa aku ke air yang tenang, mbe, artinya amen. Tapi Daud melukiskan dengan sempurna perjalanan hidup. Ketika aku dalam lembah kekelaman, domba-domba mulai, ini ketemu embek kosondeng, lembah kekelaman. Tapi kalau engkau percaya Tuhan gembalamu, engkau akan terus berkata, Tuhan pertolonganku. Maka kita akan kuat. Di rumah Potifar, Yusuf bisa demo, panggil teman-teman pekerja, ayo demo, protes, kenapa saya harus dipersalahkan? Dia yang goda saya kok, bukan saya yang goda dia. Kenapa saya harus difitnah? Demo, tidak. Dia percaya tuntunan Tuhan sebagai gembalanya. Haleluya. Biarlah ini menjadi insight kita, menjadi rujukan kalau kita dalam masalah, dalam segala macam itu, saudara. Nah, dengan kualitas yang seperti ini, mau bertumbuh, mau tetap kuat dan kokoh dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penggembalaan Tuhan, maka turunlah berkat. Katakan amin. Kita ini kalau berkat ini senang kalau di depan, saudara. Berkat, Tapi kita tidak paham bahwa ada berkat-berkat tertentu yang harus diterima, yang boleh diterima jika didahului dengan kualitas-kualitas tertentu. Ini yang kita gak paham. Kalau mau bilang hidup yang nyaman, hidup yang senang. Kalau saya mau bilang yang mau hidup nyaman dan senang, katakan amin. Semua bilang amin. Yang sondepahan juga bilang amin. Tapi ada berkat-berkat tertentu yang harus didahului oleh kualitas-kualitas tertentu. Dan ini terbukti di hidup Yusuf ayat 25. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat pemeliharaan penuh cinta kasih, seperti seorang ibu yang memelihara bayinya, anaknya. Saudara mau dipelihara oleh Tuhan, haleluya, jadilah istimewa. Ayat 26 saya baca, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Jangan jadi umat Tuhan yang biasa, jadilah istimewa. Haleluya. Mampu memahami jalan hidup dalam rangkaian kehendak Allah. Lalu hal-hal personal yang mengganggu kehidupan tidak dihitungnya lagi. Saya mau kembali ke teks pembacaan awal tadi. Kalau Yusuf masih menyimpan hal-hal personal itu, maka saudara-saudaranya bisa dihukum mati. Besong yang jual beta, besong yang lempar beta di sumur. Satu kali lagi, mana itu Potifar? Dan dia punya istri satu kali, masuk penjara. Beta sekarang di posisi tinggi, beta balas dendam. Tapi hal-hal personal seperti ini yang mengganggu tidak dihitung. Dia memandang dari perspektif yang sangat luas dari atas. Dia lihat ke atas bersama Tuhannya yang dari atas, dan dia melihat ke bawah dan dia katakan, ini hanyalah kisah, ini hanyalah cerita.
Tak ada gunanya saya marah, tak ada gunanya saya dendam, tak ada gunanya saya tersinggung dengan Anda. Ini hanya cerita. Cerita apa? Cerita rencana Tuhan yang baik. Yang walaupun harus naik turun gunung dan hancur-hancuran, tapi puncaknya berkat. Mampukah saya menjalani hidup yang seperti ini? Mampukah saudara mengalami keistimewaan seperti ini? Kalau ini dicatat Alkitab, maka harusnya kita dimampukan oleh Roh Kudus. Dan kalau kita sampai pada level istimewa ini, saudara, tidak ada masalah kecil yang akan mengganggu engkau. Tidak ada bahkan masalah besar yang akan mengganggu imanmu. Engkau akan terus bertumbuh, engkau akan terus kokoh, engkau akan terus kuat dan bertahan di tengah situasi apapun. Lalu engkau akan menikmati berkat Tuhan yang dahsyat pada akhirnya. Saya sungguh berdoa secara pribadi ini menjadi pelajaran yang menjadi berkat bagi saya dan keluarga. Dan bagi kita yang mendengar. Supaya kita mengalami keistimewaan yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tinggal diam, ku tak dibiarkan
di jiwa